hujan Oh, Kak hujan. waktu itu. Iya hujan deras Kak. Di jalan? Iya. Jadi kami kan ada persiapan bawa jas hujan. Oke. Kami Oh iya pakai- ada tuh fotonya Iya. pakai Jas hujan. Jas hujan. jas hujan itu ya. Oke. Jadi merasakan hujan di Lampung kami tuh Kak. Jalan kaki Bu. SPL lagi tuh. Pakai SPL kan. SPL tadi lah kering belum? Sudah. Oh sudah ya. Diangin-angin ke semua. Campur minyak wangi juga Kak. Lah agak mak mano ya Iya. aromanya tuh. Sudah. Itu Oh di di kereta. kereta. Jadi kami tuh di kereta sering ditegur sama penumpang lain Kak. Kenapa? Karena kan kami ber-16 itu duduknya deketan. Oke. Pasti bercanda yang Ribut. ribut Ribut, intinya bener, sering Kak. sering ditegur wong yang saling moto orang tidur, temennya tidur saling moto itu tuh sudah apa ya? Harus sebagai ada itu Kak. Itu pengembaraan kata kor. core. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita podcast lagi. Kita mau ngobrol-ngobrol santai di Ruang Tunas, podcast Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan. Setelah beberapa lama kita tidak ngobrol-ngobrol lagi karena memang kemarin ada beberapa agenda yang kita memang belum bisa take podcast, dan juga kita kemarin baru saja melaksanakan 1 bulan ibadah puasa dan ditambah dengan libur lebaran. Nah jadi kita baru saat ini bisa podcast lagi setelah libur lebarannya selesai, semuanya udah kembali kerja semua. Nah ini kita ada satu berita yang masuk ke kami ramai ini di apa ya, di WA. Di WA ada Ambacana UIN Raden Fatah Palembang yang kemarin habis melaksanakan kegiatan pengembaraan yang mereka lumayan juga tuh kemarin keluar Sumatera Selatan. Nah kita mau dengar bagaimana ceritanya, kesan-kesannya setelah mereka kembali lagi ke Palembang. Di sini sudah hadir 2 orang narasumber dari Ambacana UIN Raden Fatah. Oke, di sini ada Kak Kodrat, bener ya? Iya benar ya. Oke, Kak Kodrat sama Kak Nida. Kak Anida apa Nida? Nida Kak. Nida. Iya, Oke. panggilnya Nida. Kak Nida ya. Oke, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak. sehat. Sehat ya? Sehat. Tapi tadi ada yang ngomong lagi tidak enak badan. Ini yang kurang enak badan. Oke, kami dapat kabar Kodrat ini ya, ketua ininya. Iya, ketua pelaksananya. Ketua pelaksananya. Oh. Oke. Kita mau membahas dulu ini dari persiapan, perjalanan sampai ke sana, lalu kemudian kembali lagi ke Palembang. Itu berapa orang kemarin yang berangkat itu? 16 orang Kak. 10 10 putri, 6 putra. cowok. 10 putri, 6 cowok. Oh. 16 ya? Iya, 16. Itu di luar pembina atau pembina tapi lihat di ini Ya. ada Kak Ada. Leni. Ada Kak. Itu 16 khusus yang ikut pengembaraan Kak. Nah untuk yang ada pembina itu ada Kak Leni sama Kak Debbie. Terus ada ketua Racana sama ketua Ambalan. Kak Rido sama Kak Aji itu ikut juga Kak. Jadi ikut Jalan-jalan. Ikut serta gitu Iya ikut Ya, serta, memantau lah ya. mendampingi, Iya. mendampingi. Oh, mendampingi. Oke. Ya sekalian juga sih. Iya, Kak. Kemarin ini dah jalan ke wisata-wisata di ke Lampung. pantai. Ke pantai. Pantai. Iyalah, jalan-jalan Iya. sekalian. Rugi Kak tak jalan-jalan. Oke, rugi ya. Baik. Jadi 16 orang berangkat. Iya Kak. Itu dalam rangka menyelesaikan poin SKU ya. Betul. Benar. Nomor berapa ya poinnya? Nomor 23 Kak. Kalau di Pandega, Pandega. SKU Pandega itu nomor 23. Melaksanakan Oke. pengembaraan berturut-turut selama 3 hari. Oh. Tapi kabarnya itu ambalan yang banyak berangkat ya? Ya benar Kak. Heeh. Jadi yang CP itu calon Pandega cuma 5 orang Kak. Nah yang 11 itu pengembaraan pengambilan laksana. Laksana. Oh. Yaitu yang 5
baru calon pandega. Calon pandega ya. Oke. Oh 5 orang calon pandega. Mm-mm. Berapa yang 11 sisanya? orang. 11 ya, 11 laksana. yang mau ngambil ini, mau ngambil Mm-mm. laksana. Mengambil laksana, benar Kak. Oke. 3 hari ya. 3 hari 3 hari. Kalau lihat kemarin perjalanan naik kereta tuh. kereta. Benar. Oke. Naik kereta. Bagaimana ini Kodrat sebagai ininya lah ya, leadernya Iya. seperti itu. Apa yang ini yang bisa diceritain lah. Dari awal ini Kak. Ya. Dari awal mungkin kami persiapan menghubungi rencana mereka, ketua rencana mereka kan Kak. Rencana Oh memang tujuan ke Lampung ya. tujuannya emang ke Lampung. Oke, Kak. oke. Rencana itu kan kami ada 2 kampus yang di Lampung itu, Unila sama UIN Raden Intan Lampung. Oke. Di situ kami ada sebelum kegiatan itu mungkin kami persiapan Kak tentang apa yang harus dibawa, tentang apa yang harus dipersiapkan di sana tuh harus ngapain gitu kan Kak. Itu harus dipersiapkan matang-matang biar pas di sana tuh nggak tidak sia-sia Ya, gitu kan Kak. seperti tidak ada persiapan seperti itu ya. Jadi benar. ada prepare lah. Mungkin Oke. langsung ke ininya Kak, langsung keberangkatannya mungkin. Oke. Ya. Keberangkatan itu kami dari UIN Raden Fata Palembang Kampus A. Kampus A ya. Oke. Di situ kami sebelum pergi itu kami mengadakan jalan santai dulu Kak untuk melatih fisik sebelum kami berjalan itu Kak. Nah, mungkin keliling ini aja lapangan UIN selama berapa muter. Nah, dan juga jam persiapan itu sebelum keberangkatan itu kan jam 8.30 berangkat dari Kertapati itu. Tapi sebelum itu kami ada briefing dulu untuk kata sambutan dari ketua itu Racana kan Kak Aji Saka. Setelah itu kami jam 7 itu kami berangkat dari UIN itu naiki Maxim. Ya. Oke. Maxim. Pakai ini ya, Iya. bawa kendaraan online. Kendaraan. Online lagi. Oke lah pakai itu. Pakai Terus? Maxim. Setelah sampai di sana kami persiapan buat naik ke kereta itu Kak. Mau naik kereta itu kami berangkatnya Ke Kertapati berarti ya langsung. Ya, Oke. langsung. Naik kereta itu jam 8.30 itu kami udah berangkat. Nah, mungkin di dalam kereta itu kami ngobrol-ngobrol, sharing sama teman-teman kan kawan-kawan. Kalian bisa-bisa enggak tempat duduknya atau Tidak. memang satu Tidak. gerbong tuh Satu sudah? gerbong Kak. Jadi kami itu pesen tiket Hamin 1 bulan Kak. Jadi memang Oke. persiapannya itu sudah dari jauh-jauh hari. Dari Iya. 2 bulan itu kita sudah komunikasikan siapa yang mau ngisi pengembaraan. Jadi mulai dari situ yang mau nabung biar ketika pelaksanaan itu tidak kaget dananya Oke. itu. Kadang penghambat itu teman-teman tidak mau ikut, pertama biaya. Iya, Nah, itu oke. jadi dari jauh hari itu sudah kami infokan. Ini biayanya mandiri berarti ya? Mandiri Kak. Tidak dibantu dari gugus depan? Tidak. Tidak berani ngomong. Oke, sebentar. Apa namanya? Nah, apa tadi nak ditanya lupa kan? Apa tadi yang mau ditanya? Oke. Jadi mesan tiketnya berapa lama? Hamin 1 bulan. Itu pas bulan puasa tuh ya? Iya. Ini kan tanggal 18 berarti. Ya, masih bulan puasa tuh Masih kan? bulan puasa. Oke. Oh, jadi memang sudah lama perencanaan Sudah lama. ini ya. Jadi memang kita nanti akan laksanakannya setelah Lebaran seperti itu karena memang pesan tiketnya Hamin sebulan ya. sebulan. Oke, lanjut dulu tadi. Perjalanan nih sudah di kereta Ya, nih. sudah di kereta itu kami itu perjalanan tuh hampir 9 jam di kereta itu Kak sampai ke Tanjung Karang. Oke. Itu kami sudah sampai Tanjung Karang itu jam 6 Jam pas 6 maghrib. Oh, 6 maghrib. sore. Oke. Jam 6 sore. Jam 6 sore itu kami melakukan sholat dulu sebelum jalan kaki tuh. Di situ kami sebelumnya disambut sama anggota dari UIN Raden Intan Kak. Oh, mereka Oke, sudah iya. nyambutnya langsung di stasiun. Ya, cuma beberapa orang Kak. Oke. Cuma 3 orang. Ya. Di situ 3 orang kami sholat dulu. Sholat maghrib sekalian sholat isya. Oke. Nah,
Setelah sholat kami lanjut jalan Kak, kami dari Tanjung Karang ke UIN Rail tuh kami jalan kaki. Dari stasiun Iya. jalan kaki ke UIN. Iya, ke UIN Raden Intan. Raden Intan. Sebentar, kalian bawa ransel? Bawa. Kami di situ persiapan buat ngisi gizi itu ada gula merah sama pisang. Untuk Biar, apa tuh? Katanya tuh staminanya biar Iya. nambah tubuh itu Kak, katanya tuh. Oke, baik. Oh, bentar. Berjalan dari stasiun Tanjung Karang ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Itu sudah memang bagian dari ini ya, bagian dari ya inilah bahasanya pengembaraan tadi. Iya, pengembaraan. Oh, tidak harus dari Tanjung Karang itu pakai ini aja, ya pakai mobil aja atau bus atau tidak, ini sudah bagian ini ya, perjalanan ya. Pengembara itu kan harus mengembara, harus mengekspor ke jalan itu Kak. Oke. Biar tahu. Itu berapa jam perkiraan? Perkiraan kemarin itu berangkat dari jam 6, nyampenya itu jam 10 kurang Kak. Itu juga banyak berhentinya juga sih Kak. Terus ada hujan Kak. Hujan. Iya, hujan deras Kak. Di jalan? Iya. Jadi kami kan ada persiapan bawa jas hujan. Oke. Kami Oh iya ada tuh fotonya pakai jas hujan. Jas hujan itu ya. Oke. Jadi merasakan hujan di Lampung kami itu Kak. Jalan kaki pula. 16 orang itu. 16 orang. Sama yang mendampingi itu hujan-hujan juga mereka. Oh. Hujanan juga. Oke. Kan waktu UIN Rail kesini juga hujan-hujanan. Gantian pula Kak, kami kesana hujanan juga gitu. Kemarin hujan ya pas mereka kesini. Oke. Ya ini kami sampaikan juga, ini walaupun dalam rangka menyelesaikan SKU, ngisi poin SKU, ini juga secara tidak langsung membalas lah seperti itu ya, membalas kunjungannya yang kemarin Raden Intan sudah datang ke Palembang. Nah, begitupun pula Palembang juga ini ke Lampung. Tapi itu lumayan menarik juga tuh. Jalan kaki dari stasiun Tanjung Karang ke kampusnya ya. Iya, kampusnya itu dari jam 6 sampai jam 10 malam. Iya, jam 10 malam. Ya, tapi itu tadi ada berhenti-berhenti juga dan sempat mereka bertemu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betul. Diguyur hujan, tapi ya mungkin itu bagian dari cerita lah ya. Iya, benar. Oke. Kalau nggak ada hujan tuh mungkin nggak ada cerita Kak. Oke, lanjut. Nah, Sampailah di UIN Rail itu kami disambut Kak. Disambut sama pemangku adatnya. Jam 10 malam jam 10 disambut. Malam, iya. Karena mereka tuh ada yang namanya adat upacara adat. Penerimaan tamu. Penerimaan tamu tuh. Jadi, sebentar. Mereka melaksanakan prosesi upacara di jam 10 malam. Iya, hujan-hujanan itu Kak. Nunggu kami. Tapi hujan itu Mas. Itu ada bukan di luar Kak. Iya, upacaranya di lobi rektorat. Oke. Gitu. Enggak maksudnya hujan itu tidak berhenti sampai kalian Iya Kak, sampai hujan terus itu. Hujan petir Kak bahkan. Itu tuh hujan petir. Nggak kirain tadi hujan kalian berhenti. Kemudian mungkin dilihat sudah agak rada-rada yalah baru terlihat pakai jas hujan. Baru tetap Ini Kak, lanjut terus itu. Awalnya tuh kan hujan itu cuma gerimis. Oke. Berhenti, kami ganti baju pramuka. Oke. Biar kami nggak ganti lagi pas di UIN Rail itu. Jadi pas mau deket UIN Rail itu baru hujannya deres. Baru hujan deres. Padahal udah deket lagi tuh. Oke, dari situ hujan terus lama itu Kak, sampai jam 12 hujan itu kalau nggak salah. Di situ kami disambut sama pemangku adatnya sama rombongan-rombongan yang ada di sana, ketuanya juga. Oke. Rame berarti di situ ya. Oke. Bagaimana respon mereka kemudian apa ya? Ya penyambutan seperti itu selain daripada upacara ya. Prosesi upacara. Karena seperti ini. Pertama, oke lah memang kalian sudah berkomunikasi jauh-jauh hari ya. Bahwa akan mau sampai ke UIN di Lampung itu. Kemudian ya sampainya pun
lumayan malam lah itu bisa dikatakan ya, jam 10 malam tuh kalau kita pikir nggak ada gawe, tidur baik di rumah. Tapi mereka malah menyambut seperti bahkan dengan adanya prosesi upacara. Itu bagaimana? Mereka tuh bagaimana nyambut itu? Dalam keadaan seperti apakah? Atau mungkin ini ngapo lagi wong Palembang nih datang ke sini. Gimana itu? Jadi ketika upacara adat itu wajib memakai SPL, Kak. Nah, awalnya kami kan pakai kaos untuk berjalan itu, terus kami ganti pakai SPL itu ialah yang hujan deras tadi. Jadi posisi SPL itu sudah basah sebenarnya. Kemudian mereka menyambut sesuai dengan adat mereka. Sebentar, SPL dipakai lagi basah-basah itu? Karena hujan tadi kan, karena jas hujan cuman batasnya sampai sini. Nanti dulu, prosesi penyambutan pakai SPL yang lagi basah itu? Iya. Ya karena memang adat mereka. Ya. Oke, terus? Kemudian dengan prosesi adat mereka, terus ada pemangku adat yang memakai baju khasnya. Jadi memang mereka sudah mempersiapkan tuh sudah dari lama mungkin. Sudah dari lama, sudah matang banget. Lama kan nunggu kami. Jadi itu kami disambut, terus dikasih apa ya namanya? Ini apa namanya, Kak? Siger ya kalau orang siger sebagai penandaan tamu. Itu ya. Kemudian foto bersama, sudah tuh selesai, kami diarahkan ke kantor gudep, ruangan gudep. Sanggar lah mungkin ya. Beda Kak. Sanggarnya lagi? Ya, sanggarnya di gedung UKMK. Oke. Nah, yang itu di gedung gudep, ruang gudep. Nah, di ruang gudep itu kami istirahat, mereka menyambut, ada cemilan, ada hidangan makanan lah ya. Makanan ringan itu, ngobrol bentar-bentar ya, ngobrol sharing-sharing sharing sebentar. Sekitar jam 11:30 itu kami diarahkan untuk ke posko lah ibaratnya. Kalau yang cowok itu jam 12 malam ini? Iya, selesai dari kita ramah tamah tadi kan. Oke. Ke posko. Posko lah ibarat ngomongnya. Kalau yang cowok itu di situlah Kak, di tempat yang gudep itu. Tapi kalau yang cewek itu beda. Kalau yang cewek itu lumayan jauh, Kak. Bentar. Mau ngapain? Ke posko itu ngapain? Nginepnya. Cewek kan? Untuk istirahat. Kirain suruh tiarap. Suruh tiarap, suruh ini apa namanya? Isi soal. Militer itu, Kak. Oke. Ya, intinya setelah Ramadhan ya kalian diarahkan untuk beristirahat. Karena memang putra-putri dipisah seperti itu. Oh, tapi ini yang menarik nih, mereka punya satu tempat lagi ya. Iyalah tadi apa namanya? Ruang gudep. Benar, Kak. Khusus kalau kata mereka tuh khusus akreditasi sih, Kak. Sanggar lain lagi. Lain lagi sanggar. Sebentar. Apa secara fungsinya itu? Ada enggak mereka ngasih tahu atau mungkin dari kalian lah yang datang langsung? Maksudnya sanggar dengan ruang gudep tadi beda. Iya, apa ininya? Kayaknya kalau secara fungsional sanggar itu untuk anggotanya, Kak. Oke, ya itu. Mungkin ngumpul-ngumpul, rapat seperti itu ya. Rapat seperti itu. Nah, kalau ruang gudep itu dia besar, Kak. Ada sekat-sekat memang seperti kantor. Jadi mungkin untuk pembinanya, ketua gugus depannya, mungkin kantornya di situ. Jauh sanggar dengan ruang gudep itu? Lumayan jauh, Kak. Lumayan jauh dari gedung UKM ke sanggar, ke gudep. Besar ya wilayahnya. Besar. Ternyata. Kan kalau dewean itu bisa nyasar, Kak. Benar, Kak. Ya mungkin kalau Raden Fatah ini kampus B gabung mungkin bisa juga kayak itulah lebih kurang ya. Ya kalau ngitung satu kampus baik Raden Fatah ini ya ujung ke ujung baik kejingoan masih. Oke. Oh, mereka punya ruangan yang ini ya, ruangan lebih lah seperti itu. Wah, keren tuh. Bisa jadi satu inspirasi juga, contoh mungkin untuk pramuka-pramuka khususnya di Sumsel. Saya pun belum pernah main-main ke situ.
ke UIN Raden Intan, walaupun kemarin diajak terus oleh si siapa sih namanya lupa. Anak itu juga. Ya, yang kemarin pengembaraan yang podcast kemarin, yaitu ini apa namanya nge-DM kakak juga di Instagram. Dia bilang, "Kak, ini UIN Raden Fatah ke Lampung, dak ikut apa kan?" Nah, kami mantau mantau sementara ini. Ada kemarin dia sempat apa namanya nge-DM si Fahrul. Fahrul Bayu Khairuddin namanya. Dia kemarin yang sempat podcast dengan kita. Oke. Jadi istirahatlah jam 12 malam. Kemudian agenda selanjutnya itu kami jam 4 itu kami udah mandi sama sholat subuh, Kak. Subuh. Nah, dan setelah sholat subuh itu rencananya mau senam tuh. Tapi berhubung masih hujan juga, masih gerimis gitu, Kak. Dan juga yang Putri juga gerbangnya belum kebuka. Jadi gerbang kebuka tuh jam 6, Kak. Jam 6. Di situ. Oke. Jadi kami senam-senam sendiri-sendiri ya. Putra-putra, putri-putri. Ya, punya agenda masing-masing lah. Agenda masing-masing. Nah, mungkin setelah jam 6 itu sudah senam, mereka udah ke Winril, kami keliling Winril, tapi cuman di danaunya, jadi apa kan namanya? Danau sama masjid itu. Iya, sama masjid. Oke, ya wilayah di dalam itulah ya. Oke, terus setelah itu jam 7.30 itu kami udah mau persiapan ke Unila. Oh, sebentar, ini sudah hitungannya hari kedua ya? Iya, hari kedua. Oke, kan 3 hari tadi kan? Oke, jam berapa tadi persiapan mau ke Unila? Jam 7.30. Oh, dari pagi juga berarti. Oke, terus? Dari pagi jam 8 itu kami baru berangkat dari Winril ke Unila, Kak. Itu menempuh kurang lebih 30 menit. Oh, udah jauh ya? Iya, udah jauh. Nah. Berjalan kaki lagi? Udah, naik bis, Kak. Capek. Capek juga ya, enggak tahu juga. Oke, tapi 30 menit pakai bis. Oh, kira tadi 30 menit jalan kaki itu. Benar, Kak. Oke. Lumayan juga berarti ya kalau 30 menit pakai bis, ya lumayan lah, berapa kilo lah itu. Oke, dari UIN Raden Intan ke Unila. Itu berarti sudah komunikasi juga dengan pramuka di situ. Dari jauh-jauh hari kami udah konfirmasi ke 2 universitas itu. Oke. Oke, terus? Nah, di situ kami ada kegiatan sama, Kak. Mereka juga ada adat penyambutan tamu, Kak. Ada upacara adatnya. Mungkin sama kayak Winril kemarin. Itu, Kak, ada upacara. Setelah upacara itu kami foto bersama. Nah, kalau nggak salah tuh dia juga punya 2 ruangan. Iya, tapi gedungnya tuh satu, cuman beda ruangan, Kak. Yang ini khusus ruang gudap, kemudian mereka juga ada sanggar khusus anggota. Seperti itu. Makanya di Lampung tuh ada 2 cak itu. Ini kadang kalau kami, ya oke lah itu mungkin perguruan tinggi ya. Kadang kami sering mendengar gugus depan yang mungkin berpangkalannya di SD atau SMP, ada yang mengeluhkan kalau dia tidak ada sanggar, atau mungkin dia ada sanggar tapi ialah sanggar, ialah UKS, ialah gudang mungkin serbaguna. Iya, ada juga mungkin dia sudah dapat sanggar tapi tiba-tiba mungkin karena mau akreditasi atau apa, fungsi daripada sanggar itu beralih jadi apa misalnya kan. Sedih juga dengarnya kadang. Tapi di Lampung malah bisa double ya tempatnya. Ya tapi ini perguruan tinggi. Oke. Yang menyaksikan kakak-kakak atau mabigus deh yang bergerak di pangkalan gugus depan, Pak sekolah mungkin, atau mohon izin Bapak Ibu Rektor mungkin yang mendengarkan podcast ini, ya bahwa pramuka itu adalah suatu organisasi yang memang perlu kita diperhatikan seperti itu, yang memang mereka ini butuh
sekretariat, butuh tempat untuk mereka berkumpul, bermusyawarah, dan itu hal-hal positif semua. Jadi mohon diadakan kayak Lampung, nama deh gitu, tidak kayak Lampung, double itu kan. Gak tahu di tempat Kak Fajri ini mana sanggar tuh. Oke lah, nanti mungkin kita bisa ini ya, bisa cek-cek. Kemarin kami sempat ada program sidak sih, ke godep-godep sekaligus mendatangi sanggar-sanggarnya juga. Ya, ya kita istirahat dulu tapi di program itu. Ya, mereka yang siap disidak, ya pasti ada sanggarnya. Yang tidak siap disidak, ya dia tahu kami belum ada sanggar, jadi di situ kebingungannya. Maka dari itu, ya mohon deh kepada Mabigus bisa diperhatikan. Oke, balik lagi ke yang tadi. Akhirnya sudah sampai di Unila, disambut dengan prosesi lagi, upacara ya. Iya benar. Pakai SPL lagi tuh. Pakai SPL. SPL tadi lah kering loh. Sudah. Oh sudah ya, diangin-angin ke semua. Campur minyak wangi juga Pak. Lah agak mano ya aromanya tuh. Sudah. Oke, terus gimana? Dan itu kami diajak ke gudeg mereka kan Kak. Di situ kami disambut juga dengan makanan. Oke. Makan sama minuman sama disajikan pokoknya Kak. Nah, Oke. Setelah itu mereka, sebentar, ini jam berapa ini? Udah itu masuk makan siang ya? Belum ya? Belum. Jam 9-an. Oh, masih 9. pagi lah itu. Masih pagi kan Kak. Nah, di situ kami dia dari Unila itu menyiapkan materi. Bagaimana materi dia itu tentang adat mereka dan juga apa sih kegiatan mereka yang ada di Unila itu Kak. Oh, mereka menampilkan program seperti ya, memaparkan ini loh yang kami lakukan, yang kerjakan. Oh, oke. Nah, mereka sudah prepare ini berarti infokusnya PPT. Kemudian Udah PPT. Kak. Oke. Nah, di situ setelah itu acara mereka kami pula Kak gantian dari Uin Raden Pata menyampaikan apa sih program sama adat kita itu gimana itu enggak. Nah, setelah itu sesi tanya jawab setelah semuanya udah menampilkan ya sudah PPT-nya dipaparkan itu, semuanya kan. Itu dalam aula ya atau apa tuh? Dalam itu ruangan. Oh. Ya tapi yang menampung sekian orang tadi ya, 16 tambah mereka itu ya. Iya Kak. Oke. Terus gimana lagi? Ngapain lagi? Terus setelah selesai acara itu sebenarnya kami mau lanjut ke pantai itu Kak. Karena memang perjalanan dari Unila ke pantai itu lumayan lama. Tetapi kata mereka nanti dulu kita makan bersama-sama dulu. Jadi sambil nunggu, sambil ngobrol-ngobrol juga lumayan lama itu Kak. Setengah jam. Terus diajak mereka untuk makan bareng. Setelah makan bareng itu sudah masuk jam makan siang. Jam 11. Jam 11 setengah 12 itu. Oke. Kemudian ada upacara tutup adat juga Kak. Untuk pelepasan tamu tadi. Ada upacara lagi. Setelah itu zuhur ya Kak ya, selesai zuhur baru kami lanjut ke pantai. Oke. Ke pantai itu lumayan lama sih, sekitar 2 jam kurang lebih Kak. Pakai bis. Pakai bis itu tadi. Dan sebentar, bis ini dari mana nih? Bis ini sewa kah? Sewa. Sewa. Bukan disediakan dari mereka. Tapi maksudnya kami koordinasi dengan mereka. Mereka yang mencarikan. Oh iya. Intinya masih nyewa itu. Oke. Ke pantai lah akhirnya. Pantai itu agenda inilah ya, jalan-jalan lah sudah. Oke. Di situ kami ada agendanya juga. Kalian kemana? Pantai mana? Clara. Oh, Clara. Itu bukan ke Pahawang itu ya? Bukan Kak. Bukan ya? Jauh lagi Pahawang. Iya, oke. Tapi tahu Clara tahu. Pernah juga ke situ. Oke. Ke situ Beh. Ke pantai itu Beh. Oke, sampai jam? Itu sampai jam 5 kurang lebih. Di situ kan kami ada bakar-bakar dulu kan Kak. Oh, ya benar-benar inilah ya. Kayak refresh kayak gitu. Biar yang rasa jalan kaki tuh rasa hilang gitu kan ya. Padahal pegal loh. Iya. Oke.
Oh, di Clara tuh lah sampai sore ya. sampai Sampai sore. sore. Dan juga mandi, naik banana boat, mandi di Oh, pantai. kalian Iya. nyebur-nyebur juga Nyebur. udah tahu ini. Nyebur. Oke. Soalnya bawa ganti baju kan. Kan kalau enggak ada nyebur Jadi itu ke tenda enggak situ? Tidak. Enggak ya? Tidak. Oh, jadi memang sekedar inilah ya, paling mampir ke tempat-tempat ininya tuh ya. Mm-mm. Pinggir-pinggir itu. Iya. Ada pondok kan, Ya, sewa pendopoan. pondok. Oh ya, pondok-pondok itu ya. Oke. Nah, mungkin setelah sampai jam 5 itu kami pulang, Kak. Jam 5:30 pulang itu. Pulang kemana nih? Ke Ke UIN. Winrail, Ke Winril. ke Win Lampung, Kak. Balik lagi. Balik lagi. Ke Unila atau ke Win? Enggak. Win Ke Win Win. Lampung, Kak. Jadi Unila tuh sekedar kunjungan aja. Mm. Heeh. Oh, ke Win Raden Intan itu. Raden Intan, Oh. Mm-mm. Oh, berarti Win Raden Intan ini belum selesai nih agendanya nih. Belum. Tadi pergi dari Win Raden Intan ke Unila. Kirain sudah selesai nih. Jadi Belum, dari belum. Clara tuh balik Palembang. Oh, Belum, balik Kak, lagi ke masih. kampus berarti. Karena di situ kami ada yang namanya itu apa? Ramatama. Mm-mm. Oh, oke. Itu masih ada Keakraban. malam keakraban. Di situ kan di mana kami Nanti dulu jam 5 sore sore dari Clara ke Win Winrail. Mm-mm. ya Raden Raden Intan. Intan tadi. Jam berapa nyampe tuh? Sekitar Isya, Kak. Jam Bisa 7. ya, olah malam lah itu. Udah malam. Kayak ramah tamah lah di situ. Ramatama. Di situ kami ramatamanya itu jam 9 karena masih hujan juga. Mm-mm. Kak, di situ Masih masih hujan? hujan. Karena setelah kami pulang itu pulang ke posko untuk ganti baju tadi Kak. Karena Oke. tadi kan dari pantai sudah ada yang basah, Ya, yang oke. lain-lain itu. Pulang, enggak taunya mau balik ke UIN lagi hujan. Hujan deras. Jadi 2 malam tuh hujan terus. Oke. Oke, terus Setelah itu jam 9 kami mulai acaranya, Kak. Dihadiri sama pembina kami Kak Debi sama Kak Leni dan juga ketua ketua Ratana dan Ambalan, Kak, di situ. Dan juga ada ada pembina mereka juga kan, Kak, Iya. sama ketua mereka juga. Pemangku adat mereka juga ada di situ. sebentar. Pembina ini ngikut gak ke Unila, ke Clara? Enggak, Kak, karena Oh iya, enggak. Itu dia kemana? ini, Kak, sebenarnya itu tuh kalau Kak Leni itu karena ada urusan di Lampung, Kak, makanya Oh. sekalian Oh, gitu. Ada Kak tugas Leni juga. lain. Ada Kak rumah Leni di ya. Lampung. Kak Leni juga sama kan. Kak Debi. Oke. Kalau Kak Debi itu hadirin acara katanya, Ya. acara nikahan, sedangkan Kak Leni itu Mau ke emang kondangan. Iya. Oke, kalau terus Kak Leni itu emang ada ada agenda pengen lain agenda ya. lain ke situ kan, Kak. Alhamdulillah kan, Kak, dihadirin. Soalnya waktu Win Raden Intan sini kan nggak ada pembina juga, Ya. kita nggak ada. Kan mereka tuh merasa beruntung kalau ada Sampai pendamping. didampingi ya oleh orang dewasa seperti Iya. itu. Oke. Oh, cuman Kak Leni sama Kak Debi yang Iya. mendampingi ya. Benar, ya. Oke, berarti Kak Leni dan Kak Debi gabungnya ketika kalian ramah tamah malam itu. Malam keakraban itu. Oh. Jadi yang dari awal penyambutan di Raden Intan, di Unila itu ndak ikut mereka ya? Kak Debi itu awalnya nak surprise Kak. Hah? Jadi ketika kami sudah masuk gerbong ini pas waktu keberangkatan. Jadi ketika kami sudah di gerbong, kami gerbong 4, beliau itu Di gerbong 3. di gerbong 3. Jadi itu sebenarnya beliau tuh mau surprise ke kita, tapi kita udah lihat Udah duluan. tahuan. Udah lihat Kak Debi dari samping. Jadilah. Nggak jadi. jadi. Kok ada Kak Debi kan, kami tuh kaget. Jadi beliau cerita Oh, dia kan. ndak ngasih tahu Nggak kalau ngasih tahu memang nak sebenarnya. ini. Oh, ya Karena karena dia memang kaget kan, Kak. karena ada agenda lain ya. Mm. Oh, Kak Leni? Kalau Kak Leni memang ada urusan di Lampung. Ndak di maksudnya rumah. ndak satu ini gerbong dan kalian. Nggak, Kak dia Leni naik naik mobil. Iya, Kak Leni Oh, naik ya mobil. memang inilah ya sekalian berarti itu. Mm. Oke. Nah, mungkin acaranya nih kan, Kak. Ya. Acaranya itu kami ada acara penampilan. Mereka juga ada penampilan tari mereka Yang dan ramah tamah tadi Iya. malam itu ya. malam. Oke. Itu. Sama kami juga ada penampilan tarian, Kak. Tarian Darussalam. Hmm. Nah, nari kalau nih berdua nih. Ini yang Aku nari. yang nari ya. Oke. Oh, baca nari pula. Belajar, Kak. Belajar. Belajar. Oke, terus. Setelah nari itu mungkin ada kata Kata sambutan. Ya, oke. dari- Ya, acara inilah formalnya. formalnya ya, oke. Setelah kata sambutan acara sudah selesai itu kami pembagian
Inilah penyerahan Cindramata. 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 Oke, Setelah ucapan terima kasih. Iya, iya. setelah itu baru foto bersama. Oke. Foto bersama itu mungkin sampai jam 10 itu selesai Jam acara. 10 malam. Iya, jam 10 malam. Terus Setelah acara itu kami sharing-sharing lagi Kak, ngobrol-ngobrol sama. habislah acara sambung yang inilah yang ngobrol-ngobrol yang enggak formal lagi ya. Ya. Setelah itu kami briefing. Kami briefing buat besok ngapain gitu kan, sama mau pakai baju apa. Oh, gitu. jadi kalian ini nginep lagi satu Nginep, malam di iya. Win Raden Intan ya. benar, ya. Balik lagi ke yang tadi tuh, yang di ruang gudeg sama di apa tuh? Yang cewek tadi. Cewek. Di luar UIN sih Kak. Iya. Oke. Nah, Terus setelah itu kami istirahat Kak. Ya, ada yang sakit. oke. Kita sekarang masuk ke kondisi kesehatan. Cak mana itu ceritanya? Karena mungkin kecapean mungkin ya? Persiapan fisik ini kurang matang, jadi Kak mungkin ketika jalan tuh ada yang kaget kakinya yang segala macam, kan kami bawa tas besar tuh Kak ya. Iya. Jadi ada yang ketika di jalan tuh sudah mulai ngeluh-ngeluh. Lah sudah ada Woi yang payo iya dan cak itu loh Kak. buntut lana ini nah. Oke, terus Terus tuh ada yang mulai batuk ya Kak ya, karena mungkin kehujanan tadi. Terus pas di pantai sebenarnya, sesudah di pantai itu baru ketahuan mulai ada yang Sakit. ini pilek ya Kak, apa batuk. Perlu batuk sama ada yang siapa masuk ini? Siapa? angin. Ini Kalau aku baru pas waktu nak balik Kak, waktu di kereta itu sudah radang-radang, udah mulai Udah sakit. radang. Mungkin gara-gara ngeroki kan, kalau Palembang tuh katanya kalau nak Iya. ngeroki kerok kebalik kan Kak. Tapi aku tidak. ada yang gondokan Kak. Oh iya. Iya, Astagfirullah. tidak tahu itu karena memang ya hujan tadi kan. Kondisi Tapi tidak ada sampai pingsan ya. Tidak Tidak ada, ada. alhamdulillah tidak ada Kak. Atau mungkin dilarikan ke rumah Tidak, sakit. Nggak Tidak ada. ada ya. Nggak Oke. ada, alhamdulillah. Kalian bawa obat-obatan ini kan? obat bawa pribadi. Ya. Bawa obat-obat. Jadi Ini oleh kalau ini udah aman ya? Sehat ya? aman Kak, sehat. Alhamdulillah. Berapa uang jatuhnya yang tepa? kalau cowok itu ada 2 orang. Oke. Tapi ada yang balik itu langsung berurut Kak. Langsung berurut. Balik nyampe Palembang ya? Nyampe Palembang langsung Pegel-pegel langsung. pegel itu kan. Oke. Sebentar, ini siapa yang bagian poin SKU nomor ini? Yang pengujinya Kak Joko. Oh, Kak Joko. Kak Joko. Awalnya Kak Joko itu mau ikut Kak. Oke. Tetapi ada kerjaan. Ya. Beliau kan sebagai pemandu haji ya. Oh, Jadi ada itu kerjaan itu nggak bisa. ya, Jadi tidak bisa. memantaunya itu setiap pergerakan kami komunikasikan dengan Kak Joko. Jadi di grup ada itu report lah ya. report. Kak, kami sudah sampai di Tanjung Karang. Kak, kami mau berjalan. Itu pokoknya setiap pergerakan kami ini. Foto Ya, nggak? inilah apa Komunikasikan namanya dengan Kak Joko. laporan lah itu. Laporan. Oke, oh dan Kak Joko. Kak Joko Mm-mm. memang caknya spesialis pengembaraan ya Iya, dari zaman kayaknya. kapan itu. Baik, ya. Oke, akhirnya sudah briefing malam itu, kemudian jam berapa tuh? Akhirnya berangkat Dan balik. kami pulang tuh jam 6 itu seharusnya mereka tuh ada acara pelepasan tuh Kak, kayak di Unila kemarin Oh, gitu. oke. Tapi berhubung mau cepet-cepet juga kan Iya. Kak, jadi kami cuman itu aja perpisahan Ya, sayonara aja kan, Kak. semacam mungkin apel aja ya. Capek. Apel baris biasa kan. Mm-mm. Jam berapa tuh? Jam 7 7 pagi. jam 7 pagi. Oke. Jam 7.30 itu kami udah berangkat ke Stasiun. Stasiun. Tanjung Karang. Oke. Jalan kaki lagi? Tidak, Tidak. Jangan. Cukup Pak yang kaki. Naik kendaraan Naik online. kendaraan online. Oke. Sudah ini tuh ya. Sudah pakai kendaraan tuh. Udah. Ya. Iya. Oke. Eh, Jam berapa itu? jam Berangkat. 7 Jam jam 7 7.30 tadi. itu berangkat dari Win Raden Intan ke Tanjung Karang. Stasiun. Oke. Jam 8.30 itu kami berangkat dari Tanjung Karang ke Palembang. stasiun Kertapati. Hmm. Ke di situ banyak lah kelucuan-lucunan Kak, di situ ada yang tidur Oh, di di kereta. kereta. Jadi kami tuh di
kereta sering ditegur sama penumpang lain Kak. Kenapa? Karena kan kami ber-16 itu duduknya deketan. Oke. Pasti bercanda yang Ribut. ribut intinya bener, Kak. sering ditegur wong. Yang saling moto orang tidur, temennya tidur saling moto itu tuh sudah apa ya? Harus ada itu Kak. Itu Pengembaraan kata kor. Kornya. Biar lucu-lucunya. Nah, sebentar nanti dulu orang itu menegur merasa terganggu Iya, Kak. mungkin. Oh. Merasa Mungkin terganggu. sebagian terganggu, sebagian enggak Kak. Mungkin. Ya, Kalau mungkin bagian ini enggak tahu bagian sana. Kalau bagian saya ini kan Kak, pasti saya ajak ngobrol semua. oke. Bapak-bapak, ibu-ibu. Oke, baik. Ya itu sudah ini ya, meluapkan keluh kesah Iya. selama perjalanan pergi, dan ini sudah mungkin dipikir adalah perjalanan pulang yang sudah ada lagi pikiran nak ini. Kencang ke otot badan. Iya Kak, itu aja tidur di mana-mana. Ada yang tidur kayak gini, melantang gini sampai Ada yang apa tuh di bawah tuh dikasih tas carrier jadi dia bisa rebahan di situ tuh. Jadi pokoknya serbaguna. Segala macam bentuk tedok tuh lah sudah dicoba galak. Tapi untungnya kalian satu gerbong Satu ya. gerbong gitu. Nggak pisah-pisah kan. Alhamdulillah gitu. Makanya ribet itu kan Kak. Mana main ludo kami di situ kan Kak. Nonton video. Ya karena makan. memang perjalanan agak panjang kan. Agak panjang. Berapa jam itu dari Lampung ke Palembang? Ya 9 jam. 9 ya. Oke, jadi sampai di Kertapati jam berapa tuh? Jam 6 lagi ya. Jam 6 sore maghrib. Jam 6. Kemudian kami di situ Pulang pulang ke ke Sanggar. Sanggar naik Maxim. Oke. Naik Maxim lagi ke Sanggar. Setelah ke Sanggar itu kami evaluasi Kak. Kegiatan-kegiatan di situ kami laporin sama Kak Joko. Kak Joko menyambut kami. Oke. Menyambut kami. Di Sanggar ya. Oke. Jam berapa tuh? Malam sudah ya? Ya sudah malam jam 8. 8 lah Jam selesai. 8 malam ya. Oke. Setelah itu baru pulang ke rumah ke masing-masing. rumah. Istirahat. Oke. Harus itu mungkin ada rasa capeknya, rasa demamnya, rasa semua rasa. Oke, baik. Oke, ya itu sudah sebatas itu ya ininya ya. seperti itu, Kak. Cerita daripada pengembaraan, tapi mungkin banyak cerita-cerita lain Iya, yang benar. yang mungkin punya kesan-kesan tersendiri, mungkin dapat teman baru kah mungkin, Iya. atau Mungkin. mungkin Dapat cewek baru. aduh itu Ada. Aduh Kak. aduh ya. Oke ya, namanya pemuda ya. Benar Kak. Oke, yang jelas menjalin hubungan yang baik antar pramuka yang mungkin berbeda kuarda nih. Ya, bukan mungkin, memang beda. Sumsel dan Lampung, dan sama-sama dari Universitas Islam yang sambil timbal balik memang Lampung dengan Palembang. Ya, ini satu cerita sebenarnya sudah berulang-ulang, tapi karena manusianya berbeda jadi punya cerita lagi yang berbeda juga secara kesan. Mungkin tadi kalau di tahun-tahun yang sebelumnya mungkin juga kalau tahun sebelumnya ada gak sih? Tahun kemarin 2024 itu Arum Malaka Rovernya di Muara Enim Kak. Di Klekar. Oh. Masih wilayah Sumsel. Ya, masih wilayahnya Kak Joko. Iya. Oke, baik. Ya, jadi ada, tapi nah itu tadi Pak, beda jadinya kan ceritanya kan. Oke, tahun ini ke Lampung, ke bahkan 2 universitas dikunjungi plus pantai. Kelarah, Beach Kelarah. Oke. Ya, ya semoga ini ya, semoga jadi cerita yang sangat berkesan di kehidupan. SKU-nya sudah ditandatangani. Sudah ditandatangani. Oke. Perjalanan sampai ke Pandega masih lama kah, atau sudah poinnya berapa ikut lagi? Masih lumayan lah Kak. Masih banyak ya? Memang targetnya Mei itu sudah pelantikan. Oh, Mei. Ini sudah April, bulan depan berarti. Oke. Jadi ini baru nak laksana. Benar ya. Oh, poin sudah terisi semua atau masih ada yang belum Kak? Masih ada ya. Oke lah. Tapi Mei juga ya target ini. Iya. Ya, mudah-mudahan bisa sampai dengan selesai semua poin SKU-nya.
dapat Pandega yang inilah ya, yang keren lah kan sama Laksana ya. Oke. Berapa menit nih? Boleh. Oh, sip. Oke. Nggak terasa ini lah. Iya. Sejamnya kita Terasa. ngobrol ngomongin perjalanan dari ini ya, dari UIN Raden Fatah ke Lampung lalu kembali lagi. Ya, ini kami terima kasih sama anggota dari Ambacana UIN Raden Fatah Palembang, Kak Kodrat sama Kak Nida berkenan hadir di podcast kita, podcast Ruang Tunas Keluarga Sumatera Selatan, untuk berbagi bagaimana pengalaman mereka menyelesaikan SKU, yang mana mereka ini ada perjuangan-perjuangan di balik poin satu itu, bukan poin satu, maksudnya salah satu dari poin itu ya. Yaitu pengembaraan. Dan ini kami sering mendengar cerita-cerita dari mereka yang sebelum-sebelumnya, dan mereka ini punya cerita yang berbeda-beda. Dan ya begitulah di Pramuka, memberikan keterangan bahwa Pramuka itu tidak main-main. Kemudian Pramuka itu ya benar-benar membuat fisik itu jadi kuat, jiwa jadi kuat. Dan sampai akhirnya mereka ini menjadi orang-orang yang siap bisa survive seperti itu. Nanti ditaruh di mana be pacak dia. Ya, mudah-mudahan 16 orang tadi bisa sampai dengan Laksana dan Pandega. Kita tunggu kabar beritanya. Ya, yang pastinya nanti bisa melanjutkan lagi kepemimpinan kakak-kakak dari Dewan Racana. Dan juga ditunggu kegiatan-kegiatan UIN Raden Fatah Palembang, apalagi nih di tahun ini. Ya, bisa menjadi motivasi dan wadah untuk berpartisipasi bagi anggota Pramuka yang mungkin bergeraknya di siaga, penggalang, penegak, ataupun mungkin Pandega juga. Itu saja dulu yang bisa kita obrolin hari ini. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di podcast kita. Kakek, kalau misalnya ada cerita balik lagi sini ya. Oke, aman-aman. Tapi kami ada slogan nih, Mbak. Apa tuh? Ada slogan tuh 3. Jadi nama kegiatan ini kan Arum Malaka Rover, Kak. Nah, misal Kak Kodrat contohin dulu, Kak. Arum Malaka Rover tahun 2025 ada itu apa? Slogannya itu berdoa, berjalan, berhasil. Gitu. Oke. 3B. Bisa ini mau disebutkan nih. Boleh. Kami dengar be ya. Kami kan enggak ikut. Ikut kan udah. Dengar dulu, enggak tahu soalnya. Iya, boleh. Jadi kami saya ngomong gini ya. Armaruk ke-9 tahun 2025. Berdoa, berjalan, berhasil. Oh, berdoa, berjalan, berhasil. Berhasil. Iya, berhasil. Oh, berdoa, berjalan, berhasil. Iya. Ayo Kak ya. Armaruk ke-9 tahun 2025. Berdoa, berjalan, berhasil. Oke. Keren. Keren. Kami tambahin keren. Oke, baik. Ya, terima kasih ya, masih semangat semua. Salam dengan teman-teman yang 16 tadi. Iya. Sama kakak pembina juga. Nanti kita akan tayangkan podcastnya di YouTube kita. Jangan lupa di like, di subscribe, di share juga bagi teman-teman kakak-kakak, adik-adik yang menyaksikan. Kita akan menyampaikan informasi mengenai kepramukaan khususnya di wilayah kuartir daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan. Terima kasih sudah menyaksikan sampai detik ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.